Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Putu Putra Mahardika dari jurusan Hukum kelas sore semester 1. Nah, di sini saya akan memberikan pemaparan terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana pembahasannya itu tentang panduan umum ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dari panduan umum ejaan Bahasa Indonesia ini saya akan mengambil sub pembahasan terkait dengan huruf vokal. Nah, untuk itu mari langsung saja kita menuju ke pembahasan. Nah, huruf vokal itu sendiri mungkin teman-teman sudah memahami terkait dengan pengertian umum, dan karena memang huruf vokal ini merupakan sub pembelajaran yang dasar, mungkin teman-teman sudah mendapatnya di tingkatan pendidikan sekolah dasar. Nah, yang dimana hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan huruf pengertian, fungsi dan lain-lain dari huruf vokal itu sendiri. Nah, dari pengertian secara umum, huruf vokal itu sendiri merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dari getaran pita suara tanpa penyempitan dalam saluran di atas glotis, atau huruf vokal ini dapat diartikan sebagai huruf yang dapat menghidupkan bunyi dari bahasa yang dipakai oleh seseorang. Atau istilah umumnya sekali kalangan di masyarakat kita, huruf vokal ini juga sering disebut sebagai huruf hidup. Nah, seperti itu. Yang dimana ada 5 unsur dari huruf vokal itu sendiri. Oke, untuk next selanjutnya. Ya, dalam bahasa Indonesia itu disebutkan ada 5 huruf vokal itu sendiri. Yang dimana ada huruf A, ada huruf I, ada huruf U, ada huruf E, ada huruf O. Nah, dari 5 inilah yang disebut sebagai huruf vokal. Dalam penggunaan huruf vokal, yaitu huruf vokal dibagi menjadi 3 penggunaan, seperti yang berikut ini. Nah, pemakaian dalam kata. Nah, dalam kata, huruf vokal itu dapat digunakan, bisa memposisikan huruf itu ada di awal, ada di tengah, dan juga di akhir. Seperti contoh yang berikut ini, misalkan dalam huruf A. Dalam huruf A, misalkan dalam penggunaan kata apel. Nah, huruf A itu sendiri diposisikan di awal. Nah, yang kedua, dalam posisi tengah, dalam konteks kata padi, huruf A itu sendiri berada di tengah-tengah antara P dan D. Nah, pada konteks huruf A itu di akhir, contohnya dalam kata lusa. Nah, dalam kata lusa ini huruf vokal A itu berada di akhir. Nah, itu yang dimana huruf vokal itu sendiri dapat diposisikan di awal, di tengah, dan di akhir. Begitu juga keempat huruf vokal lainnya dapat diposisikan di awal, di tengah, maupun di akhir. Oke, selanjutnya. Oke, dari keterangan posisi penggunaan huruf vokal itu sendiri dapat kita simpulkan, yaitu untuk mengucapkan pelafalan kata yang benar. Nah, apabila dalam pengucapan kata itu masih dapat keraguan, kita dapat menggunakan diakritik. Nah, karena diakritik ini dapat digunakan jika ejaan itu dapat menimbulkan keraguan. Nah, diakritik tersebut merupakan satu tanda bantu yang dimana digunakan dalam huruf vokal untuk memperjelas ejaan dari huruf itu sendiri. Contoh dari diakritik. Nah, misalkan yang sering kita jumpai di dalam kata itu dalam huruf vokal E. Nah, seperti yang ada di depan, itu penggunaan diakritik E. Misalkan anak-anak bermain di teras, jadi E-nya itu ditekankan dengan bacaan E. Diakritik E dilafalkan E. Nah, ini dari A dan B itu memiliki suatu persamaan yang mungkin sulit kita pahami, karena dari pembacaan kedua E ini memiliki suatu kesamaan yang hampir-hampir mirip dalam pelafalannya. Misalkan yang B, kami menonton film seri, dan pertahanan militer Indonesia cukup kuat, ditekankan di sini pada militer. Jadi pembacaan E-nya itu lebih dalam, yaitu istilahnya suara kita lebih besar, militer. Selanjutnya yang C, penggunaan diakritik di lafalan E, yaitu di
dibacanya e. Contohnya pertandingan itu berakhir seri. Nah, dan upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Nah, di sini kita sering salah mengucapkan, yaitu penggunaan e dan e. Kepada pejabat teras kita biasanya sebut pejabat teras. Di sini kita dijelaskan bahwa penggunaan diakritik ini sangat berfungsi untuk menegaskan bacaan dari huruf itu sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi kecap dulu makanan itu, bukan kecap dulu makanan itu. Nah, seperti itu kira-kira contoh dari huruf vokal, pengertian huruf vokal, dan ada penggunaan diakritik di dalamnya. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup penjabaran ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.